Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kepada anak-anak semua, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan berkah untuk kita semua. Kepada Ketua Kelas Muhammad Iqbal, silakan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari dalam hari ini diberi kemudahan dan juga bermanfaat bagi kita. Ala hadinnya wa ila hadat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Perlu diketahui juga anak-anak, pada hari ini ya, sampai hari ini kita dapat berita bahwasanya DKI Jakarta kembali lagi dalam keadaan tertinggi kasus COVID-19 atau COVID-19 ini. Saya berharap pada anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatannya dimanapun berada. Oke, saya coba absen dulu anak-anak yang hadir pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan memanggil satu-satu, tapi berdasarkan absensi karena keterbatasan waktu. Ikadek, coba dibantu diabsenkan saya. Ikadek, kepada Muhammad Iqbal kelas 10 OTKP 2 juga dibantu diabsenkan ya. Takutnya saya ada yang miss. Devia bisa membantukan absen ya 10 OTKP 1 ya kalau nggak ada Mbak Najwanya. Iya Pak, bisa. Pelajaran simulasi komunikasi digital pada hari ini materinya tentang memanipulasi dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Tujuan pembelajaran daripada materi hari ini, yang pertama, melalui penerapan model discovery based learning diharapkan peserta didik bisa menyebutkan contoh perangkat lunak pengolah kata dengan benar. Lalu yang kedua, diharapkan melalui penerapan model discovery based learning, si peserta didik dapat memanipulasi dokumen dengan benar. Nah, ini perangkat lunak pengolah kata atau yang disebut juga dengan word processing. Yaitu artinya word processing itu adalah memproses kata atau mengolah kata. Ya, jadi perangkat lunak pengolah kata ini lebih kepada bagaimana perangkat lunak ini mampu membantu kegiatan kita yang sifatnya memproses kata atau mengolah kata. Minggu kemarin kita sudah bahas macam-macam paragraf ya, paragraf berserta ciri-cirinya. Nah, untuk menulis paragraf yang minggu kemarin kita sudah bahas, ini kita gunakan perangkat lunak pengolah kata. Ya, di dalam mengetiknya ya kan. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugas ya di Google Classroom. Apa aja sih tugasnya, yaitu pertama bagaimana tugasnya membuat suatu paragraf narasi. Ada yang juga japri saya dan itu semua sudah dikerjakan ya, alhamdulillah. Nah, di sini sebelum kita masuk kepada perangkat lunak yang akan kita bahas yaitu Microsoft Word, kita bahas dulu, kita kenal dulu apa saja sih perangkat lunak pengolah kata yang kalian harus ketahui dan sebenarnya bisa digunakan juga. Yang pertama ada yang disebut dengan WordStar, ya WordStar. Ada yang kedua disebut dengan WordPerfect, aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, sudah familiar karena Microsoft Word ini dia bagian daripada aplikasi Microsoft Office yang tugasnya membantu pengolahan kata, ya, seperti pembuatan dokumen, surat menyurat dan lain-lain. Nah, ini ada bentuk tampilan yang di Microsoft Word. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Ada yang disebut dengan Quick Access Toolbar, ya. Ada ribbon, ada tabs, ya kan, dan macam-macam. Nah, ini apa sih Quick Access Toolbar? Ya, kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Ya, lalu ada juga yang disebut dengan ribbon. Apa itu ribbon? Ya, kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Lalu juga ada title. Nah, title ini adalah nama dokumen yang sedang dibuka kepada bagaimana
memanfaatkan fitur-fitur tadi ya supaya kita bisa membuat paragraf yang baik, naskah yang baik. Ya, contoh kita coba nih yang pertama bagaimana mengatur tata letak dokumen. Pilih orientation karena untuk mengatur tata letak dokumen. Nah, ini sini ini tampilan yang 2013 ya, Office Word-nya. Nah, ini ada tampilan portrait dan landscape. Jadi kalau yang terbaru ataupun versi terbarunya Office itu tampilannya akan semakin baik, semakin memanjakan si usernya. Jadi pada dasarnya perintahnya sama, cuman kok beda ya tampilannya? Ya karena itu semakin versinya makin baik, makin bagus, itu akan membuat tampilan itu makin sempurna, makin memanjakan si usernya. Ya itu ya, itu kurang lebih seperti itu. Itu tab page layoutnya untuk mengatur tata letak dokumen. Yuk kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham kan? Bagaimana cara mengatur tata letak dokumen? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini bisa kita rubah. Jadi tadi kita pilih tab page layout, lalu pilih size. Lalu di sini ada macam-macam ukuran daripada kertasnya. Kelihatan kan di sana? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ada apa aja Mas? Sebutin di sini yang di tampilan saya. Ada letter, ada letter. label, ada A5, A4, A3. B5. Wah, berarti. Nah, disitulah itu sudah kelihatan. Berarti di sini apa ya? Anak-anak bisa melihat bagaimana cara merubah tampilan ukuran kertasnya. Nah, itu dia. Oke, next. Selain patokan tadi, ya pengaturan tata letak dokumen juga terkait dengan fungsi dan keindahan. Nah, ini untuk menggunakan margin tadi ya, page layout, pilih margin, custom margin, pilih gutter. Apa itu font? Ada yang tahu font? Tulisan teksnya. Oke, font itu tepatnya lebih kepada huruf ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur huruf. Jadi dalam perangkat lunak pengolah kata ini bisa kita atur huruf-huruf yang diinginkan. Ada berbagai macam pilihan. Ya, mulai dari jenisnya, jenis hurufnya mau apa, ukuran hurufnya atau mau apa, seperti apa besarnya ukurannya, ataupun warnanya menggunakan warna apa, yaitu. Nah, untuk caranya bagaimana? Oke, caranya pilih teks dulu yang mau diubah dengan cara di blok teks atau di blok dulu kata atau kalimat yang mau sedang kalian rubah atau modifikasi. Nah, di sini ditulis ya, di menu tab home ini tertulis bahwasanya jenis hurufnya itu menggunakan kalibri. Kita rubah, kita coba pakai rubah yang Times New Roman kayak gimana sih? Nah, itu seperti itu Times New Roman. Berubah ya, kelihatan ya. Kalau pakai Arial gimana? Nah, itu. Baik, kita mulai lagi. Mohon maaf pada anak-anak, kepada Bapak dosen, kepada Ibu In. Ini di luar kendali dan kemampuan saya. Nah, itu tadi anak-anak kita mulai ya. Itu bagaimana caranya mengatur ataupun mengubah font. Yaitu kita lanjutkan. Ya, untuk menebalkan huruf atau angka, ya ini bisa menggunakan bold ya, atau kalau di keyboard itu bisa menggunakan cara cepatnya menggunakan Ctrl plus B ya, Ctrl B gitu berbarengan ya. Nah, untuk memiringkan huruf itu bisa font ya, bisa memiringkan font itu bisa menggunakan italic ya untuk memiringkannya, atau di tombol itu pakai keyboard Ctrl plus I. Ataupun untuk menggarisbawahi huruf atau menggarisbawahi satu font itu bisa menggunakan underline yaitu atau menekan tombol Ctrl U. Nah, untuk mengubah font menjadi huruf semua besar atau kapital semua itu klik change case ya. Di situ pilih uppercase ya, atau kalau di keyboard itu bisa anak-anak pilih caps lock. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini tentang pengaturan huruf? Kurang ngerti Pak, coba diulangin lagi Pak. Sorry ya. Baru bergabung ya Mas, sorry mohon maaf. Ya, Jadi tadi ya, saya udah sampaikan tadi kan di tampilan sebelum saya mati shutdown tadi kan saya udah praktekkan ya Mas ya. Ini Ya, seperti Pak. ini ya.
Tadi sudah jelas ya. Jadi ada di menu home, kalau untuk merubah ataupun mencari jenis huruf, paragraf ini adalah bagian bab di satu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Itu paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ya kalau di di tampilan pengolah kata Microsoft Word ini ada justify. Justify itu berarti bentuknya kanan kiri sama. Ya, ini contohnya, contoh hasil format paragraf ya. Ada juga align left. Align left itu berarti dia rata hanya di sebelah kiri saja. Nih seperti ini tampilannya ya, anak-anak. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, lalu ada center. Center itu tengah. Berarti penulisannya atau huruf-hurufnya ataupun kalimatnya itu berada di tengah semua. Jadi yang bagian kanan kirinya kurang rapi. Jadi dia hanya fokus ke tengah. Lalu ada juga align right. Align right itu berarti tampilannya ataupun tulisannya itu, tampilan dari tulisan itu rata sebelah kanan aja. Jadi kalau dilihat di sini sebelah kirinya tidak rapi gitu ya. Ya anggaplah ini, anggap ceritanya ini tulisan ya gitu ya. Ini ceritanya tulisan dalam satu paragraf gitu ya. Oke, kita buat 3 baris saja dalam satu paragraf ini. Contoh kalau kalian mau coba paragraf biasanya yang baris baru menjorok gitu kan, gitu ya, seperti ini. Ya kan, kita blok. Kalau sudah, ini awal mulanya ya. Nah, ini kan rata kiri, align left. Ya, ini bentuk tampilan rata kiri. Kita mau rubah semua ke tengah. Contoh ini Ctrl E ya, atau center. Kalau yang ada keyboard, ada yang punya mouse bisa langsung tinggal klik. Diklik. Nah, ini tampilan kalau suatu paragraf alinea itu ada di tengah-tengah. Nah, selain itu juga udah memformat jenis paragraf, kita juga bisa mengatur garis dan spasi paragraf. Caranya bagaimana? Letakkan kursor di teks yang akan diberi spasi. Ini kita pertama ya di blok dulu ya, untuk merubah atau mengatur spasinya di blok dulu ya. Di bagian paragraf ya. Dan yang spacing ada ya di sini. Jadi kalau kalian sudah di blok, contoh ini udah di blok, dari menu home, ini menu home, masuk ke grup paragraf. Di bagian pojok kanan bawahnya itu di bagian paragraf settingnya bisa kalian pilih, ada di line spacing. Ini untuk pengaturan berapa besar spasinya. Spasinya yang sebelumnya mau berapa, setelahnya berapa, ini untuk mengatur jaraknya. Nah, di situ bisa di sini bisa kamu atur di situ. Ya, atau misalkan kalau langsung ke keyboardnya, ya, ini ada di bagian line and paragraph spacing. Nih, ada di sini. Di menu home, di bagian grup paragraf, ini ada yang disebut dengan line and paragraph spacing. Tinggal diklik di sini. Nah, tinggal pilih. Tadi saya sudah sampaikan. Ada 1,0, 1.1, 1.5, 2.0, 25, 30, dan sebagainya. Ya, ini kurang lebih untuk pengaturan spasi dan baris. Sudah paham? Paham, Pak. Sudah, Pak. Insya Allah nanti tugas saya berikan di mana Google Classroom bisa dikerjakan. Kan gitu ya. Ini cuma Oke, Pak. Header footer itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Saya berikan ya di Google Classroom. Setelah pembahasan pada hari ini, saya akan berikan semua tugas kerja peserta didik atau LAPD untuk pembahasan pada hari ini. Saya beri waktu sampai nanti malam ya. Saya tarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah, pembelajaran pada hari ini pada dasarnya Microsoft Word itu ya banyak sekali bentuk perintah-perintah di dalam bentuk tab. Kita mempelajari tadi ya. Ada table, header, footer, dan sebagainya untuk pembelajaran berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak semua atas atensi atau perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.